Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan ya, kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Gimana, kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Kita harus berpakaian rapi. Kita harus duduk dengan tenang. Jangan saat kita beribadah kepada Tuhan kita makan atau ngemil, tidak boleh. Kita harus betul-betul boleh konsentrasi, boleh mengikuti ibadah secara benar dan baik. Ya, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri, jangan malas-malas. Kita harus memuji Tuhan dengan bersuka cita. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Nama Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Sebelum kita jauh masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang kita untuk berdoa. Ayo sikap doanya gimana semua? Lipat tangan, tutup mata. Mari Lause pimpin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh sukacita yang besar kami boleh bersama-sama, boleh berkumpul
walaupun itu secara online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di mana kami boleh datang beribadah, boleh memuji Tuhan, dan di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari Lause kami. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah ibadah kami pagi ini boleh menjadi sesuatu yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita kembali memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau katakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita terus mengalir seperti sungai yang mengalir. Kita sudah memuji Tuhan. Ya, kita lanjut pujian kita yang berikutnya. Pujiannya, Allah itu baik. Allah itu sungguh baik bagi kita. Mari kita tepuk tangan, kita memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebenaran
Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita memulai cerita, kita harus mempersiapkan hati kita. Yang di rumah, yang masih bermain, minta tolong semuanya dihentikan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh bertumbuh, mulai dari saat ini kita boleh bertumbuh dewasa. Kita terus boleh mengenal Tuhan, boleh hidup takut akan Tuhan. Untuk mempersiapkan hati pikiran kita angkat pujian firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Mari kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Lalu saya berdoa untuk kita sekalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di mana kami pagi ini boleh bersyukur, boleh memuji Tuhan, boleh mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kebenaran firman Tuhan boleh tertanam baik dalam setiap hati kami. Boleh menjadikan kami sebagai orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati Lause kami, Lause Valdi. Biarlah Tuhan yang memakai dia dengan segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan menjadikan alat buat kami boleh belajar bersama-sama buat kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami konsentrasi, berikan kami hati yang betul-betul mau mendengar firman Tuhan, betul-betul tertuju hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini Lause berikan adalah percayalah kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Adik-adik masih ingat enggak cerita yang lalu? Saat bangsa Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya protes kepada Tuhan. Di mana kita tahu bahwa bangsa Israel sering mengeluh, sering protes, sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, di mana waktu itu bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 3 hari. Mereka mungkin berjalan sudah capek, mereka kehausan. Nah, waktu mereka tiba di Mara, bukan marah-marah ya, Mara, mereka mendapatkan air, tapi airnya pahit. Mereka coba meminumnya, wah, pahit sekali airnya. Sehingga bangsa Israel tidak bisa meminum air itu. Wah, bangsa Israel mulai apa lagi? Mulai mengeluh. Dia berkata kepada Musa, Musa, mengapa engkau membiarkan kami keluar dari tanah Mesir ke tempat ini? Kami harus mati kehausan karena kami tidak bisa meminum air yang pahit ini. Tetapi
Musa berdoa kepada Tuhan. Saat Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, ambillah sebatang kayu, lemparlah kayu ini ke dalam air itu. Apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi air yang begitu pahit jadi manis. Luar biasa ajaib perbuatan Tuhan. Di mana bangsa Israel sudah melihat begitu banyak Tuhan menyertai dia, memberikan mujizat kepada bangsa Israel. Pagi ini Lausa akan bercerita lagi, tapi bukan tentang yang di daerah Marah. Kali ini Lausa akan bercerita bangsa Israel sampai di suatu tempat yang bernama Rafidim. Setelah mereka melewati Gurun Sin, mereka sampai di daerah yang bernama Rafidim ini, mereka juga sudah mulai kelelahan. Mereka mencari air untuk mereka minum. Saat mereka mencari air, mereka tidak menemukan sama sekali ada air. Saat mereka tidak melihat air, mereka mulai lagi bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bukan langsung meminta kepada Tuhan, tetapi mereka, bangsa Israel ini meminta kepada Musa. Mereka mulai marah-marah kepada Musa. Wah, kamu ini berikan kami jalan yang jauh. Saat kami mau minum, tidak ada air, kamu membawa kami. Mereka mulai mengingat kembali di Mesir. Seandainya kami masih di Mesir, kami mungkin tidak mati kehausan. Hanya karena gara-gara air, adik-adik. Mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah. Bahkan Alkitab mencatat mereka mulai mau melempari Musa. Padahal Tuhan telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke Rafidim ini, begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Pertolongan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengingat akan hal itu. Malahan mereka hanya mengeluh, memprotes kepada Musa. Padahal Tuhan memberikan banyak mujizat. Waktu di Marah, mereka meminum air dengan keajaiban daripada Tuhan, memberikan air yang manis kepada mereka. Mereka bisa menjalani perjalanan yang jauh karena ada tiang awan dan tiang api yang terus menuntun mereka. Masa gara-gara air lagi mereka mengeluh kepada Tuhan. Wah, waktu itu Musa langsung datang kepada Tuhan. Musa meninggalkan mereka, Musa datang kepada Tuhan, Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, bawalah beberapa orang tua-tua Israel. Yang dimaksud tua-tua Israel di sini orang-orang yang lebih berumur, yang lebih berpengalaman, yang lebih dihargai mungkin di bangsa Israel. Para tua-tua, para senior-senior. Kalau di sekolah mungkin kakak-kakak kelas yang lebih tahu. Tuhan berfirman, panggillah beberapa para tua-tua Israel. Dan bawalah mereka pergi ke gunung Horeh. Tidak jauh dari situ. Dan Tuhan berkata kepada Musa, bawalah juga tongkatmu yang kamu pakai memukul sungai Nil. Lalu setelah Tuhan berfirman kepada Musa, Musa pun melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Musa mulai memanggil beberapa para tua-tua bangsa Israel. Musa memanggil mereka untuk pergi ke gunung Horeh. Lalu sesampainya di gunung Horeh, Musa memukul gunung itu dengan tongkatnya. Apa yang terjadi adik-adik? Wah, luar biasa. Airnya berlimpah-limpah. Sehingga bangsa Israel meminum dengan puas. Dengan sangat banyak. Wah,
ternaknya minum, anak-anak mereka diberikan minum karena perjalanan yang cukup jauh sehingga mereka kehausan. Ya, melalui ini Lause ingin sampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah bahwa kalau kita percaya kepada manusia, kita seringkali dikecewakan. Kita percaya akan janji-janji manusia, mungkin lebih banyak kita dikecewakan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Janji-janji Tuhan pasti akan ditepati. Dan janji-janji Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Ya, mungkin adik-adik yang di rumah mungkin mendapat satu kesulitan, entah itu di sekolah, entah itu saat belajar di rumah, atau masalah dengan teman. Lalu saya mau sampaikan kepada adik-adik di rumah, jangan datang kepada manusia. Kalian harus berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa langsung kepada Tuhan. Karena kepada Tuhan, Tuhan akan pasti mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan janji-janji Tuhan pasti akan ditepati. Janji-janji Tuhan pasti akan diberikan. Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita semua. Lalu saya juga ingin mengajarkan kepada adik-adik di rumah. Saat kita berdoa kepada Tuhan, mungkin ada yang berdoa, Tuhan, semoga pelajaran matematika ini saya boleh mengerti. Mungkin ada yang berdoa, Tuhan, semoga teman saya, si Adi atau siapa, semoga dia tidak jahat lagi kepada saya. Tuhan pasti mendengarkan doa adik-adik di rumah. Dan Tuhan pasti menjawab doa adik-adik. Ya, Tuhan menjawab doa adik-adik tidak harus seperti yang adik-adik doakan. Mungkin adik-adik minta begini, tetapi Tuhan memberikan yang ini. Tetapi Tuhan menjawab doanya, doa adik-adik kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita boleh merencanakan diri kita. Tetapi harus kita ketahui bahwa apa yang kita rencanakan belum tentu itu yang terbaik. Karena kita tidak tahu akan hari depan. Tetapi kalau kita minta Tuhan yang punya rencana yang terjadi dalam hidup kita, pasti itu sudah yang terbaik buat adik-adik. Yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik dan lebih indah daripada rencana terhadap diri kita sendiri. Ya, demikianlah cerita Lause pagi hari ini. Nah, Lause juga pagi ini akan memberikan ayat hafalan buat kita di rumah. Biarlah kita boleh menghafalkan ayat hafalan ini, dan biarlah orang tua minta mama, minta papa untuk boleh merekam kita saat kita menghafal. Dan biarlah boleh dibagikan di grup orang tua GKY Surabaya. Lause pagi ini akan memberikan satu ayat hafalan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-118, ayatnya yang ke-8. Ayo semua buka Alkitabnya. Alkitabnya dibuka, Mazmur 118 ayat 8. Lause akan membacakannya bagi kita semua. Ayo dengar semua. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sekali lagi Lause bacakan untuk kita sekalian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Seperti cerita kita hari ini. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan selalu mengeluh kepada Musa. Dia tidak pernah mau langsung meminta kepada Tuhan. Nah, kalau Musa, bangsa Israel mengeluh kepada Musa, Musa langsung berdoa kepada Tuhan.
supaya Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa. Biarlah ayat hafalan ini kita boleh hafalkan dan biarlah kita boleh dibagikan di grup orang tua GKI Surabaya. Ya, sebelum kita mengakhiri cerita pagi ini, kita berdoa lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa, semua bersikap yang benar di hadapan Tuhan, lipat tangan, tutup mata, sudah tidak ada lagi kegiatan, biarlah kita boleh tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang setia pada setiap janji-Mu. Dan kami percaya Tuhan, janji Tuhan pasti akan ditepati. Janji Tuhan pasti akan lebih nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada Tuhan bukan kepada manusia. Seperti cerita kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh percaya hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan saat kami mendapatkan masalah, kesulitan. Kami boleh datang berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mendengar setiap doa kami. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Karena jawaban Tuhan lebih indah dari apa yang kami rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami Tuhan. Berikan kami tetap kesehatan. Di mana kami boleh diberikan tubuh yang sehat. Itu suatu mujizat, berkat yang luar biasa yang boleh kami terima di tengah-tengah kondisi saat ini di mana pandemi COVID. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah COVID ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh bersama-sama kembali, boleh bersekolah, boleh datang kepada Tuhan di gereja setiap minggu, sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini, kami berterima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh kita pegang, boleh kita tetap simpan di dalam hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan buat kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada setiap kita. Mari kita... Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Ya, kita berdoa buat persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah ibadah kami boleh memuji Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita dari Lause kami, Lause Valdi, dan sekarang kami sudah memberikan korban syukur kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap korban syukur kami.
Biarlah uang ini boleh dipakai di dalam rumah-Mu untuk memperluas, memperlebar kerajaan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, puji nama Tuhan. Ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Lalu saya mau ucapkan terima kasih banyak. Adik-adik boleh terus setia, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu GKY Surabaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.